Indonesia berada dalam bayang resesi akibat pandemi COVID-19. Jika hal itu terjadi, akan berdampak nyata pada masyarakat. Nah, InPeople sudah mempersiapkan apa saja ya? Jika sampai resesi itu terjadi di Indonesia. Cari tahu selengkapnya hanya di People's Voice. Sejumlah indikator ekonomi saat ini mengisyaratkan Indonesia akan sulit menghindar dari ancaman resesi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32% year on year. Sementara Bank Indonesia BI telah menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional bakal kembali negatif pada kuartal 3 tahun 2020 ini. Saya kira hampir semua negara mengalami hal yang sama ya, karena pandemi corona ini terjadi di seluruh dunia. Tapi kita harus menyikapi ini secara proporsional, realistis, dan tentunya optimis. Kita harus tetap berusaha karena pemerintah juga saya rasa sudah melakukan hal yang terbaik. Ya, kita sebagai warga negara yang berprovinsi dari berbagai macam harus menyikapi secara optimis untuk berikhtiar sebaik-baiknya. Impas dari COVID-19 ini sangat luar biasa ya yang kita rasakan, bahkan lebih parah menurut orang-orang yang pernah ngobrol sama saya di masa dulu yang pernah terjadi, tapi bukan COVID-19, krisis moneter. Sedih gitu ya mungkin, tapi kalau saya sendiri secara pribadi, mungkin ini emang udah siklus gitu loh. Jadi kalau misalnya resesi ya mau gimana lagi. Cuman yang saya bingung itu saya mikir kayak gini, banyak orang yang menghadapi resesi dengan mengurangi konsumsi, ngambil uang di bank sebanyak-banyaknya, setia cash. Justru itu akan mempercepat jurang resesi gitu loh. Jadi semenjak pasca corona ini ya banyak banget pengangguran yang ada di Indonesia. Kayak misalkan banyak PHK, terus banyak perusahaan-perusahaan yang tutup gitu, bangkrut. Dampaknya sangat luas banget sih bagi Indonesia, kayak gitu aja sih. Ya kita mesti sabar aja ya kan, emang gimana ya, kan emang semua susah seluruh dunia, nggak cuma Indonesia aja kan. Jadi ini ya kita mesti ikutin aja apa kata alam sekarang ya kan. Ya, kita mesti balik kembali ke alam lagi semuanya. Resesi yang dimaksud mungkin nggak seburuk yang kita bayangkan atau yang akan terjadi. Karena secara fundamental ekonomi, secara sumber daya Indonesia itu berbeda gitu loh Mbak. Kita nggak base dari hutang atau base dari kita masih punya sumber alam lah yang bisa kita gunakan gitu loh Mbak. Dampak resesi diantaranya yaitu, bagi fresh graduate akan sulit mendapat pekerjaan karena perusahaan menahan penerimaan karyawan baru. Kalaupun dapat, standar gaji akan jauh lebih kecil. Untuk pekerja sektor formal, pendapatan bulanan akan melorot karena adanya pengurangan pemasukan dari bonus, lembur, dan komisi omset produksi. Sedangkan pekerja di sektor informal seperti UMKM, penurunan pendapatan didorong oleh melemahnya tren transaksi penjualan. Akibatnya, para pelaku usaha tidak lagi memperoleh pemasukan rutin. Satu sisi memang hal seperti itu tidak bisa dihindari ya, karena industri maupun mungkin anggaran pendapatan belanja negara, PBD juga mulai penurunan. Ini dampak yang tidak bisa dihindarkan. Namun demikian, di sisi lain ini harus menimbulkan satu kreativitas ya, terutama dari sisi UMKM harus melihat peluang-peluang sekecil mungkin, terutama di bidang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tanya yang terjadi tidak hanya kalangan bawah itu udah jelas terkena dampaknya, karena apalagi di daerah perkotaan yang orang-orang yang biasanya itu kerja di perusahaan swasta dan di-cut dari perusahaan, diberhentikan atau di PHK, itu kan otomatis pendapatan mereka itu sangat tidak ada sama sekali seperti itu. Otomatis cara untuk menanggulangi tersebut itu otomatis harus ada mindset untuk mungkin webinar yang gencar yang kita lihat pada saat ini, misalnya melalui web online seperti itu, media Zoom, itu lebih ditingkatkan lagi untuk
supaya orang-orang yang belum terpikirkan gimana sih kalau saya kena PHK seperti ini, gimana caranya dapat duit seperti itu. Cukup prihatin sih, bahkan teman-teman dekat saya ada yang suaminya di PHK segala macam gitu. Tapi mereka nggak tinggal diam sih, saya paham banget. Mereka benar-benar struggle, mereka benar-benar gimana caranya saya mau ngidupin keluarga saya kayak gitu. Jadi mereka mulai jualan online, mereka mulai buka channel YouTube atau banget ya, maksudnya apa sih, orang kayak kebingungan gitu harus ngapain dia kayak gitu untuk apa namanya kelangsungan hidupnya ke depan seperti itu. Ya aku sih berharap apa namanya pemerintah bisa ambil kebijakan yang lebih bijaksana lagi. Enggak juga, buktinya orang pada beli sepeda Brompton banyak ya kan. Tapi kalau untuk itu kan cuma beberapa golongan aja ya kan. Pasti nanti ada titik yang kemudian kita akan naik lagi gitu Mbak. Jadi nggak selamanya terus turun ke jurang yang nggak ada habisnya. Setelah ini mungkin saya rasa setelah vaksin, karena kalau bicaranya relasinya ke epidemi corona, saya rasa setelah ada vaksin ya kita udah bisa pulih lagi normal. Indonesia pernah mengalami resesi, tepatnya pada periode 1997 hingga 1999. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung memukul ekonomi Indonesia dengan sangat berat. Dikarenakan pondasi yang menopang ekonomi Indonesia sangat rapuh. Saya nggak mempersiapkan apa-apa, saya rasa juga tidak akan terjadi hal seperti itu, mengingat pandemi COVID ini sekarang juga sudah menemukan jalan yang membaik ya, di mana vaksin ini kemungkinan besar di tahun 2021 juga akan bisa dilakukan secara massal. Saya berharap bahwa ini merupakan pertanda bahwa kita, ekonomi Indonesia maupun dunia akan membaik. Terus juga mempersiapkan diri kita gitu. Kita tidak hanya mengikuti air mengalir seperti itu. Kalau kita hanya mengikuti air mengalir, tapi kita tidak ada persiapan di belakang selain kita kerja saat ini, seperti yang kita lihat pada sebelum-sebelumnya atau saat ini memang banyak yang di PHK, maka karena itu kita harus siapkan sebaik mungkin. Sebaiknya kita harus berpikir inovatif, kreatif, ya seperti kita bikin usaha tadi. saya sih alhamdulillah beberapa tahun yang kebelakang ini saya udah nyiapin segala macam, misalkan contohnya nih kayak dana darurat itu udah ada, terus asuransi, terus habis itu saya juga ada apa namanya pasif income dari investasi saya dari Di saat ini di mana kayak misalkan satu negara kayak saham-saham atau kayak perekonomian kayak seperti apa namanya mata uang kan pada turun juga ya. Seperti sekarang sih yang aku lihat masyarakat beralih ke investasi emas sih kayak gitu, karena itu lebih kayak ke investasi jangka panjang seperti itu ya, yang penghasilannya itu per hari. Positif aja terus usaha ya kan, itu aja. Apakah udah ada tabungan, investasi gitu? Nggak ada saya. Yang penting teman-teman banyak udah itu aja. Jangan bikin masalah, udah gitu aja. Terus sih mungkin investasi ya Mbak ya. Tapi saya rasa nggak akan separah itu sih. Dan waktu itu kan sistem pemerintahannya juga beda. Posisi kita juga beda lah sama yang saat ini. Jadi kita sekarang jauh lebih maju ya daripada tahun 98 dulu. Saya rasa pemerintah harus lebih memperhatikan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, tidak hanya dalam sektor memberikan subsidi, tapi bagaimana perusahaan-perusahaan bisa diawasi untuk mendapatkan pekerjaan padat karya, atau kemudian juga memberikan subsidi kepada yang produktif seperti pada petani, peternak dan sebagainya, sehingga masyarakat menengah ke bawah akan mengalami suatu perbaikan untuk meningkatkan ekonominya. COVID-19 ini semoga lebih baik lagi, maksudnya orang yang terjangkit dari COVID-19 ini semakin sangat menurun seperti itu, supaya untuk Indonesia sendiri cepat pulih dari COVID-19, itu harapan saya. Untuk harapan saya untuk pemerintah sendiri terus gencar untuk
untuk COVID-19 ini supaya lebih baik lagi untuk penanganannya, dan juga biaya yang dikeluarkan untuk COVID-19 ini sebenarnya kan tidak sedikit, tetapi karena itu yang tidak sedikit itu kita harus memaksimalkan optimal mungkin gitu. Sekarang sih yang dilakuin udah maksudnya ada usaha gitu dari pemerintah, mereka ngasih bantuan ini, mereka motong suku bunga, mereka ngasih banyak hal-hal yang misalnya kayak kartu prakerja apa segala macam gitu, itu udah oke menurut saya. Tapi mungkin kedepannya apalagi ya, lebih ke kita sendiri sih menurut saya, karena kalau misalkan mengharapin pemerintah terus ya gimana gitu, nggak bisa itu ya, pemerintah biarin lakuin hal yang dia lakuin, mungkin bisa ditambah atau ditingkatin kualitasnya ya gitu. Lebih ditingkatkan lagi kayak misalkan untuk lowongan kerja seperti itu, terus Ya dibenerin aja dalamnya pemerintah tuh ya kan, birokratnya semuanya gitu kan. Kalau emang pimpinannya udah bener ya berarti yang ke bawah-bawahnya aja bilang kan. Kalau itu bisa diganti disiplin kayak luar negeri ya lebih bagus gitu. Kalau enggak ya udah gini-gini terus aja mau siapapun pemimpinnya gitu. Diberdayakan root ekonomi yang kelas bawah tuh Mbak ya. Terus kita kan punya sumber alam yang banyak dan itu yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri dulu gitu. Saya rasa sih lebih baik seperti itu. Jadi ini sih udah sejalan ya, kayak hasil tambang itu nggak boleh diekspor langsung, itu udah baik gitu. Terus Freeport kita juga harus bikin smelter di sini, itu juga jauh lebih baik. Jadi demikian tadi People's Voice terkait kesiapan InPeople jika sampai terjadi resesi di Indonesia. Lalu, bagaimana tanggapan InPeople? Tulis komentar di akun YouTube Intoday TV. Dari Jakarta, tim liputan Intoday in People's Way.